SMS atau WA, gitu kan, bahwa di sini ada kuman. Nah, anggaplah bahwa SMS ini adalah suatu mediator inflamasi yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, nanti akan diterima oleh pusat untuk memerintahkan kepada sistem pertahanan untuk bergerak ke tempat di mana terjadi infeksi. Nah, itulah mengakibatkan timbul demam. Jadi kalau bisa disimpulkan, demam ini adalah suatu sinyal yang diberikan tubuh ya dok ya, respon terhadap ada mungkin sesuatu yang asing di tubuh, dan tubuh memberikan perlawanannya dan memberikan sinyal berupa demam tadi ya dok ya. Oke, mangga, siap. Jadi ibaratkan demam itu seperti alarm yang menggambar alarm tubuh yang menggambarkan bahwa dalam tubuh ada infeksi. Nah, kalau ada alarm, berarti sistem pertahanan terjaga. Waspada nih. Nah, jadi dengan sendirinya demam itu ada positifnya, menggambarkan bahwa respon imun tubuh itu bekerja. Nah, seperti itu. Oke, sebelum dilanjut nih dok, punten dok, ini dari viewers kita, Dokter Wedi sepertinya kurang sentral dok di kamera. Iya. Terima kasih koreksinya. Nah, lebih enak dilihat ya. Oke, terima kasih sahabat Eka. Terima kasih telah bergabung. Ternyata perhatian juga ya. Iya. Baik, kita lanjutkan nih dok ya. Ini tadi kita lanjut, itu mungkin secara umum. Dan ternyata 30% loh ya. Banyak juga gitu ya dari total kunjungan ini keluhannya adalah demam, walaupun penyebabnya bisa apa saja. Dan tadi seperti dokter Wedi sampaikan, itu adalah sistem alami alarm dalam tubuh kita, bahwa ada sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh tubuh kita akan terjadinya sesuatu di dalam diri kita yang harus kita respon. Pertama kali nih dok, ya, kita masuk ke anak. Iya. Jadi sekarang begini pertanyaannya, karena itu adalah suatu respon tubuh yang sifatnya positif, menggambarkan respon adanya infeksi, pertanyaannya, harus dihentikan nggak demam tersebut? Atau dibiarkan? Tadi respon tubuh. Nah, ini seringkali orang tua masih bingung gitu kan. Betul dok, apalagi kalau orang dewasa kan dok, demam dia juga tahu riwayatnya karena apa ya, kemudian juga mampu mengekspresikan gitu kan. Kalau orang dewasa, kalau anak-anak terutama bayi susah ya dok ya, tiba-tiba demam, orang tuanya bingung, aduh ini anak kenapa tiba-tiba demam gitu kan, tanpa sebabnya. Itu kan bagi ayah bunda di rumah tentu was-was ya, putra putri tercintanya tiba-tiba demam ya dok ya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya anak demam, tadi udah sepakat ya, demam itu apabila suhu tubuh di atas 37,5 dengan pemeriksaan suhu aksila. Karena pemeriksaan termometer ini, suhu ini akan berbeda tempat-tempatnya, ya. Ada yang di ketiak, ada yang di bawah lidah, ada yang di telinga, ada yang di dahi, gitu kan ya. Ada yang di dubur, gitu kan ya. Itu batasan suhunya berbeda. Nah, sekarang kita sepakati dulu ya, mengenai suhu dan pemeriksaan aksila di atas 37,5 ya. Di atas 37,5. Catat ya. Nah, catat ya ibu-ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu harus punya termometer untuk bisa mendeteksi suhu tubuh anak secara objektif. Ya. Kalau kita cuman meraba dahinya, ada kalanya tidak objektif, ya. Contoh misalnya kita keluar dari kamar mandi, tangan kita dingin, meraba suhu tubuh anak kita akan terasa lebih panas dibandingkan tangan kita. Maka kesannya seolah demam. Tapi ketika dicek dengan pemeriksaan termometer kok normal. Nah, ini kadang-kadang bingung orang tua mau percaya pada perabaan atau termometer. Nah, kita sepakati bahwa termometer adalah pemeriksaan yang paling objektif. Nah, tadi pertanyaannya adalah, apakah itu segera diobati nggak? Turunkan nggak dengan memberikan obat? Nah, padahal tadi disebutkan bahwa demam itu adalah respon tubuh terhadap infeksi. Nah, di sini
cara yang paling bijak adalah kita lakukan langkah-langkah penurunan panas badan tapi tanpa menggunakan obat dulu. Nah, misalnya dengan cara baju diberikan baju yang agak lebih tipis supaya suhu udara bisa keluar dari tubuhnya, ya. Kemudian melakukan kompres. Nah, ini kompres juga menjadi sering bingung orang tua itu. Apakah dengan kompres dingin? Dingin, betul. Apakah dengan alkohol atau dengan kompres panas? Kemudian di mana tempatnya? Di dahi, di ketiak, di selangkangan. Nah, itu juga harus menjadi catatan tersendiri. Nah, sekarang untuk pemilihan kompres, jadi yang tepat adalah kompres hangat, ya, bukan kompres dingin. Kalau Pak Hadi nih lagi panas, dikasih air es, kira-kira apa yang dirasakan oleh Pak Hadi? Perubahan suhu yang ekstrim tentunya ya. Betul, perubahan suhu yang ekstrim. Yang ekstrim, nggak enak di tubuh ya. Iya, kalau dingin kita biasanya suka apa Pak Hadi? Menggigil ya? Betul, menggigil. Padahal menggigil itu cara tubuh untuk menghangatkan badan. Sudah gitu ya, panas, menggigil, jadi suhu tubuhnya makin meningkat. Jadi artinya pemberian kompres dengan yang air es itu tidak tepat. Nah, itu catatan yang sangat penting, ibu-ibu, bapak-bapak. Nggak sembarangan kompres juga ya, Dok ya. Ada caranya, sekarang kompres dengan menggunakan alkohol, Pak Adi. Kalau menggunakan alkohol bagaimana? Nah, kalau alkohol, kemudian suhu tubuhnya dalam kondisi panas meningkat, nanti akan ada efek penguapan alkohol. Nanti dihirup oleh tubuh anak, ya. Nah, nanti akan dampaknya anak mengalami kondisi yang bahaya, gitu ya. Disebutkan namanya ada hipoglikemi atau kekurangan glukosa darahnya yang menurun akibat menghirup alkohol. Jadi sekali lagi, alkohol adalah kompres yang tidak tepat, ya. Nah, jadi yang tepat apa? Yaitu berikan kompres hangat atau setidaknya menggunakan kompres dengan suam kuku. Seperti itu. Letakkan kompres tersebut di ketiak, ya, di dahi boleh, tapi sebenarnya yang disarankan di ketiak atau di lipatan paha. Nah, dengan ketiak dan lipatan paha itu adalah bagian tubuh yang pori-porinya cukup besar, banyak. Nah, sehingga memungkinkan nanti suhu atau dari dalam tubuh yang dialirkan lewat peredaran darah dikeluarkan. Itu ya mungkin ya. Nah, sederhana tapi itu luar biasa, Dok ya. Saya sendiri juga ilmunya itu baru refresh lagi sekarang nih ya. Udah lama nggak punya anak kecil. Tadi Dok, cara kompres ya dengan alkohol juga ternyata tidak tepat, kemudian juga dengan air dingin juga itu tidak tepat ya Bapak Ibu. Betul. Nah pertanyaannya nih Dok, kalau saya pertanyaannya mungkin begini Dok, kapan kita merespon demam pada anak? Setelah berapa hari kita meningkatkan kewaspadaan adanya demam yang timbul pada anak nih Dok? Ya, jadi nanti gini, setelah dengan cara tadi ternyata demam tidak turun, nah, baru kita lihat kondisi anaknya. Apakah perlu dengan pemberian obat? Kita kenal betul dengan obat yang untuk menurunkan suhu badan. Betul. Namanya antipiretik ya. Obat yang populer namanya paracetamol. Ibu-ibu udah tahu lah paracetamol seperti apa. Nah, apakah kita bisa memberikan obat paracetamol? Itu bisa. Tapi tujuan utamanya adalah untuk membuat anak itu nyaman. Biasanya kalau suhu badan tubuh tinggi, anak itu gelisah, tidak bisa istirahat, bahkan beberapa sampai bisa mengakibatkan mengigau dan sebagainya. Nah itu yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua. Dalam kondisi seperti itu, berikan obat panas. Nah, kalau pada anak,
obat panas itu dosisnya dihitung per berat badan. Nah, berikan 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Nah, ini nanti tanyakan kepada dokter ibu-ibu sekalian, berapa dosis obatnya, berapa takaran obatnya. Tapi nanti ketika berat badan anak ibu meningkat, dosisnya harus di-adjust lagi, disesuaikan lagi, sesuai dengan berat badan. Ada kalanya orang tua itu, dok, anak saya demam, dikasih obat yang dulu dokter kasih sekian gitu. Taunya itu adalah 3 atau 6 bulan yang lalu. Berat badannya sudah berubah, bisa diperbaiki lagi. Itu ya mengenai. Nah, sekarang kan disebutkan bahwa demam itu adalah respon terhadap infeksi, respon tubuh terhadap infeksi. Nah, kita harus cari tahu penyebab infeksinya apa. Karena kalau kita hanya memberikan obat panas tanpa mencari penyebab infeksinya, nanti ketika obat diberikan turun, ketika obat di dalam tubuh sudah habis, naik lagi. Nah, kita harus konsultasi kepada dokter untuk mengetahui kira-kira penyebab dari demamnya karena apa. Nah, ini banyak nih penyebab demamnya. Nah, sebelum melanjutkan, lebih baik interaktif ya Pak Adi ya. Betul sekali nih. Lebih asik gitu. Iya betul dok, apalagi nih Bapak Ibu, kalau mencari dokter Wedi itu kan agak susah. Kemudian juga untuk berobat dewasa ini ke PPK 1, puskesmasnya tutup. PPK 2 juga sama, ke rumah sakit beberapa klinik ada juga yang tutup belum buka. Ini mumpung gratis edukasinya ada bersama kita dokter spesialis anak di sini. Langsung aja kalau ada pertanyaan tentang seputar topik kita, ya ini penanganan demam pada anak, ya. Silahkan langsung saja bisa bergabung bersama kami di live IG Rumah Sakit Al-Islam, boleh dengan chat langsung ataupun juga melalui WhatsApp Rumah Sakit Al-Islam juga, dan juga YouTube channel Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Boleh mangga silakan, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke narasumber kita. Ada pertanyaan Kang Hadi Dari dari Devi Mulyati. Dan Devi Wilujeng Sumpi. Iya, apa kabarnya Teh Devi? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Dok, mau tanya, kalau obat setelah dibuka, tahan berapa lama ya? Nah, ini mengenai obat, kita fokus dulu mengenai obat penurun panas ya, paracetamol. Nah, ini bisa diulang, bisa kalau dipakai, bisa disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, tidak kena sinar matahari langsung, jadi memungkinkan obat tidak mudah rusak, ya. Jadi itu bisa diulang. Nah, berapa lama bisa bertahan? Itu relatif, tergantung penyimpanan. Nah, kalau ketika mau digunakan, ternyata sudah ada kotor, atau sudah ada serbuk-serbuk yang mengendap, gitu kan ya, atau obat sudah berubah warna, lebih baik dibuang. Kalau misalnya obat tersebut di tempat yang seharusnya, biasanya obat bisa bertahan 1-2 bulan, ya. Tapi tetap kita harus waspada. Kalau misalnya sudah rusak, segera ganti. Ya, untuk obat paracetamol bisa untuk beli bebas, tidak harus dengan resep dokter. Tapi yang penting adalah menyesuaikan dosis obatnya berdasarkan berat badan. Jadi kalau berat badan sudah berubah, di-adjust lagi ya, tapi memperbaiki lagi. Ya. Iya. Ada pertanyaan juga nih dok, dari sahabat Putri. Pertanyaannya adalah dok, apakah efektif mengukur suhu tubuh dengan termometer infrared? Dan apakah harus wajib di ketiak? Nah ini dok pertanyaannya dok. Ya. Ini sekarang kan lagi populer ya Kak Adi ya. Betul. Hampir semua rumah sakit atau tempat-tempat untuk protokol kesehatan semua di tes dicek suhu dengan menggunakan infrared di dahinya, termogan, kan ya. Nah, itu memang ada pemeriksaan suhu di daerah dahi, kemudian dideteksi dengan infrared. Cuman perhatikan adalah jarak melakukan deteksinya itu ternyata mempengaruhi keakuratan dalam pemeriksaan. Nah, ini ada penelitian yang menilai jarak
cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Mana di antara jarak itu yang paling tepat? Ternyata jarak 4 cm mempunyai angka error yang paling tinggi, yaitu selisih sekitar 1,12 ya, 1,19 saya lupa, dari suhu yang seharusnya, ya, suhu kontrolnya. Jadi yang paling tepat adalah sekitar 1 sampai 2 cm. Nah, itu baru mendapatkan suhu yang akurat dibandingkan suhu kontrolnya. Seperti itu. Jadi tidak sembarang suhu ditembakin gitu. Apalagi pemeriksaannya di tempat-tempat yang lain gitu. Memang ini ada pemeriksaan arteri di dahi gitu kan. Bagaimana dengan di tangan? Nah, seringkali kan masuk ke tempat umum karena petugasnya asal periksa itu di tangan gitu kan, betul, ya. Nah, itu juga tidak tepat ya. Yang paling digunakan adalah suhu dahi. Ini pertanyaan bagus ya, soalnya jarang sekali yang gitu kan bahwa suhu termogan itu ada jarak yang seharusnya gitu. Iya, Dok. Termasuk saya baru tahu juga, Dok, ada jaraknya juga seperti itu ya, Dok, ya. Efektifnya untuk mendapatkan tingkat akurasi yang tepat ya, Dok, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok, kita lanjut ya, Dok, ya. Assalamualaikum, Dok, dari dari Teviera Safira. Ini berapa batas suhu anak yang mewajibkan harus segera dibawa ke dokter nih, Dok? Ada nggak batasan suhunya itu berapa? Gitu. Kalau tadi kan kita bicara 37,5 ya, Dok, ya? Ya, betul. Itu kalau batas di atas 37,5 kita kategorikan demam. Ya. Iya. Nah, tadi penanganan awal dengan tanpa obat, kalau anak sudah merasa tidak nyaman, berikan obat penurun panas. Nah, kemudian kita evaluasi apakah anak itu nyaman, apa suhu badannya tetap tinggi. Nah, kemudian kalau misalnya masih seperti itu, besoknya segera dibawa ke dokter. Pada suhu berapa? Itu relatif, melihat dari ketidaknyamanan anak. Tapi hati-hati kalau anak suhu sudah di atas 40 derajat. Nah, itu udah disebut kategori hiperpireksia, udah terlalu tinggi. Nah, itu yang akan menimbulkan kondisi yang tidak nyaman buat anak, ya. Bisa anak menjadi delirium atau mengigau dan sebagainya. Seperti itu mungkin, ya. Oke, ada lagi, Pak. Ada sebetulnya, Dok, tapi ini di luar konteks demam, Dok. Tapi mungkin satu penyakit yang suka menyertai anak saat demam juga ya, Dok, ya. Jadi ini dari Risnawati, Dok, anak saya umurnya 12 tahun, pilek, sering pilek udah hampir 6 bulan. Apalagi kalau lagi dingin, pagi dan malam. Harus berobat ke dokter mana ini, Dok, tepatnya? Ini mungkin dibantu jawab aja ya, Dok. Mungkin tidak sesuai dengan tema, tapi nggak apa-apa ya, Dok. Ya, nggak apa-apa. Ini tampaknya putra ibu itu alergi ya, alergi yang mengenai area hidung ya, disebut namanya rhinitis allergica. Itu bisa dibawa ke dokter anak atau ke dokter THT, ya seperti itu. Nah, mungkin sekarang nyambung dengan penyebab demam. Ya. Penyebab demam yang paling sering pada anak adalah karena penyakit virus, ya, dibandingkan dengan bakteri. Nah, ternyata demam itu sendiri, Pak Hadi, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya, karakteristik demam itu ada yang berbeda-beda. Nah, kalau dokter detail bertanya kepada orang tua mengenai pola atau karakteristik demam, sudah bisa membedakan apakah ini karena infeksi virus atau karena infeksi bakteri. Kalau karena infeksi virus, biasanya anak mengalami demam tinggi mendadak. Contoh misalnya, pagi-pagi anak ke sekolah, tidak ada keluhan apa-apa, anak bisa bersekolah, siangnya atau sorenya, anak itu mengalami demam. Atau kadang-kala guru di sekolah meminta anaknya pulang karena keluhan demam. Nah, biasanya itu karena virus, ya. Tapi kalau misalnya anaknya tinggi, makin lama makin bertambah tinggi,
Nah, itu biasanya karena infeksi bakteri seperti itu. Sekarang penyakit virus yang paling sering yang terkena infeksi virus adalah, contohnya adalah demam berdarah, ya, dengue fever, ya. Nah, itu salah satu yang penyebab karena virus. Atau yang sekarang lagi populer COVID-19, ya. Iya, betul. Nah, itu juga karena virus. Itu. Atau radang tenggorokan karena virus juga sama seperti itu. Tapi kalau bakteri makin lama makin bertambah tinggi, begitu kan ya, nah, seperti itu. Nah, kalau ada beberapa tipe panas yang sangat spesifik untuk penyakit tertentu. Nah, contoh demam berdarah. Demam berdarah itu biasanya demam berlangsung di awal infeksi, itu 1-3 hari pertama. Itu keluar demam tinggi. Biasanya respon obat penurun panas tidak respon optimal, nanti panas lagi. Nah, ketika pada hari kedua, ketiga, 1 hari pertama, hari kedua panas, hari ketiga sudah mulai agak turun, kemudian berikutnya panas lagi. Nah, itu pola demam seperti pelana kuda atau saddleback. Nah, itu panas yang identik dengan spesifik untuk demam berdarah. Seperti itu. Oke, berarti ini dok yang harus dicermati juga untuk pemirsa di rumah, sahabat sehat rumah sehat yang saat ini menyimak. Berarti orang tua juga harus tahu polanya ya dok ya, pola demamnya itu seperti apa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin diobservasi juga ya dok ya, tidak asal mengukur suhu, tapi munculnya kapan, demamnya seperti apa, mungkin seperti itu juga penting juga diperhatikan oleh setiap orang tua ya dok ya. Betul. Ya. Nah, saya pernah dapat orang tua justru dengan datang ke klinik memperlihatkan suhunya, jadi dicatat Pak Hadi. Luar biasa. Jadi ada catatannya dok ya. Oh, ini polanya berarti apa? Bahkan sekarang ada aplikasinya Pak Adi. Nah, zaman sekarang udah dibantu teknologi ya dok ya. Ada aplikasi di Android, di iOS ya. Betul. Jadi suhu input langsung. Input langsung. Nanti akan membentuk pola demam seperti itu. Itu sangat membantu. Dokternya sangat mudah. Ini pola demam apa? Gitu. Nah, ini catatan yang berikutnya nih ya, Bapak Ibu di rumah, ayah bunda. Nah, aplikasinya sekarang mah gampang, tinggal di-download aja, catat. Jadi dokter itu menegakkan diagnosa saat ibu datang berkunjung itu sudah dengan catatannya lebih enak, gitu ya. Sekarang kan generasi 4.0 ya. Iya, betul dok. Semua dengan digital. Iya, betul. Iya, baik. Ada pertanyaan lagi nih dok. Nah, apa penyebab ini? Hampir sering kali kita dengar demam diiringi dengan kejang pada anak dok. Nah, ini lebih jauh dari sekedar demam nih dok ya rupanya ya. Baik, terima kasih ke Kang Dani ya. Ya, terima kasih Kang Dani. Ini pertanyaan yang bagus juga nih. Kekhawatiran kedua orang tua terhadap keluhan demam ini adalah berikutnya timbul namanya kejang ya. Kita sebut namanya kejang demam atau orang awam bilang step. Begitu ya. Nah, secara definisi step itu bangkitan kejang akibat dari peningkatan suhu. Ya, disebutnya suhu rektal lebih dari 38 derajat Celcius. Dan itu bukan karena suatu proses intrakranial. Jadi bukan karena proses di saraf. Ya, kalau saya sih secara menjelaskan, mengibaratkan bahwa tubuh kita itu seperti kayak robot ya, yang dibentuk oleh serabut-serabut saraf. Anggaplah serabut saraf itu seperti kayak kabel-kabel listrik. Ya. Kabel listrik sendiri di rumah tangga itu kan ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar sekali. Nah, itu tergantung dari kemampuan dari kabel tersebut dilewati arus listrik. Nah, ketika ada peningkatan suhu yang tiba-tiba, maka akan terjadi proses namanya korslet. Ya. Nah, kalau secara patofisiologi penyakit namanya depolarisasi. Ada loncatan listrik. Nah, ketika loncatan listrik terjadi aliran yang berkelanjutan ya, seperti efek domino. Nah, jadi demam itulah yang memicu timbul
kejang seperti itu. Apakah semua anak bisa mengakibatkan kejang demam? Itu ternyata tidak, karena kejang demam itu sifatnya genetik. Ya, kalau misalnya ada informasi misalnya dari keluarga, adiknya, kakaknya pernah mengalami demam, ibu bapaknya mengalami demam kemudian timbul kejang, nah waspada. Waspada, anaknya berisiko timbul kejang. Nah, walaupun memang angkanya relatif sedikit, tapi itu adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Area umurnya di antara 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, nanti mungkin sahabat Alisam, nanti kita bahas khusus ya tentang kejang demam ya. Nah, kita nanti ada sesi selanjutnya dok ya. Selanjutnya. Biar penasaran. Biar penasaran ya, ada bab khusus yang akan membahas, mengupas tuntas tentang kejang demam ya. Baik dok, ini tadi aplikasinya namanya apa dok? Yang Mbak Bu Risnawati. Lupa ya. Itu bisa DM aja ya, biasa jawabnya di DM ya Bu ya, Bu Risnawati. Ini Dokter Wedi adalah dokter anak kedua saya waktu melahirkan di Al-Islam. Salam sehat untuk dokternya dok. Ya, terima kasih Bu Risnawati. Iya, terima kasih Bu Risnawati ya, sudah bergabung siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kita sajikan pada kesempatan siang hari ini. Baik, selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Bunda Dewi. Ini bertanya, anak saya seringkali demam diiringi dengan mimisan dan itu hampir setiap bulan terjadi. Kira-kira apa nih dok penyebabnya? Iya, betul. Nah, ibu siapa nih? Bunda Dewi. Oh, Bunda Dewi. Okay. Bunda Dewi sangat kenal dengan Bunda Dewi. Jadi begini, pembuluh darah di dalam tubuh yang muncul di permukaan itu adalah di area hidung. Ya, kalau di tubuh yang lain kan tertutupi oleh kulit, ya, oleh lemak, oleh otot, gitu. Kalau di hidung, di mukosa hidung, itu adalah pembuluh darah yang paling superficial. Nah, gitu. Pembuluh darah sendiri kan dibentuk oleh beberapa lapisan. Kan? Nah, adalah lapisan-lapisan yang membentuk pembuluh darah. Nah, pada beberapa anak ada dengan pembentukan struktur dari pembuluh darahnya relatif tipis. Jadi mudah pecah apabila ada peningkatan suhu. Karena pembuluh darah ini apabila dalam kondisi demam akan mengalami pembengkakan atau disebut vasodilatasi. Nah, ketika terjadi vasodilatasi melebihi daripada kemampuan struktur pembuluh darahnya, nanti kemudian akan mengakibatkan pecah. Nah, itu timbul mimisan. Atau misalnya anaknya sering menggosok-gosok bagian hidungnya, nah, sehingga mudah pecah. Nah, itu juga sama Pak Adi. Itu sifatnya bawaan. Artinya karakter anak berbeda-beda begitu. Nah, ada yang anak seperti begitu. Bahkan beberapa dibawa sampai dewasa. Sebentar-sebentar mimisan gitu. Itu seperti itu ya. Jadi bisa terjadi pada beberapa anak yang mengalami demam. Seperti itu. Oke, penanganannya bagaimana? Ya, penanganannya mah simpel aja. Kemudian tumpal hidungnya dengan menggunakan kapas atau tisu. Kemudian posisi dengan tapadah, nanti lama-lama akan berhenti sendirinya. Seperti itu. Jadi, nah udah tahu ilmunya, nggak usah panik ya Bu Dewi ya. Tadi cara-cara menangani mimisannya, kemudian kenapa mimisan itu timbul juga, tadi ada peningkatan suhu dan lainnya sudah dijelaskan sama Dokter Wedi. Benar-benar bermanfaat ya Bunda Dewi. Masih tersisa 30 menit ke depan, mangga kebersamaan kita masih bersama dengan Dokter Haji Wedi Iskandar SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Al-Islam Bandung, yang saat ini tadi seperti saya sampaikan, saya sudah berhasil saya culik untuk siang hari ini di tengah-tengah prakteknya. Mungkin belum visit ya, langsung ke sini, langsung memberikan edukasi kesehatan buat masyarakat pelanggan setia Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Ini ada yang bertanya tapi keputus ya, Mbak Yani Layani. Mohon diulang pertanyaannya nih Mbak. Bahaya apa ini? Bahaya nggak dok? Nah sebelum mengulang mungkin dok ini pertanyaan dari saya sendiri ya dok ya.
mungkin tentang penggunaan obat paracetamol tadi, Dok. Berapa lama kita boleh diperbolehkan menggunakan obat tersebut? Demam ini, apalagi mungkin termasuk saya juga sering demam ya, Dok ya. Tapi beberapa fase terakhir, beberapa waktu terakhir sudah mencoba mengurangi, tidak langsung begitu demam berobat gitu kan, terus begitu demam antibiotik gitu, udah coba saya kurangi. Nah, untuk paracetamol ini penggunaannya untuk demam ini toleransinya diberikan itu untuk jangka waktu berapa lama sih, Dok, sebetulnya? Iya. Tadi disebutkan bahwa obat demam itu atau paracetamol itu sifatnya untuk mengatasi gejala atau simptomatis. Iya. Ya. Nah, setelah kita berikan paracetamol, kita ingin cari tahu ini penyebab panasnya kenapa. Nah, jadi interval antara kita memberi obat panas sampai kita kapan meminta bantuan kepada dokter untuk mengetahui penyebabnya. Ya, saya sih sarankan tidak lebih dari 2 hari. Ya, mungkin antara 1-2 hari pertama itu, ibu boleh mencoba untuk mengkompres, kemudian masih obat panas. Kalau selama kondisi anaknya masih relatif stabil, tidak model kayak delirium atau ngigo, atau tiba-tiba badannya dingin. Nah, hati-hati juga nih, Bu. Kalau misalnya anak ibu panas badan, tapi dalam waktu singkat tiba-tiba badannya dingin. Nah, itu adalah kondisi yang sangat berbahaya. Jangan-jangan sudah mengalami shock. Jadi ada udah gangguan daripada sistem sirkulasi. Itu bahaya juga ya. Jadi segera dibawa ke IGD untuk mengetahui penyebabnya. Jadi kalau saya sarankan, tidak lebih dari 2 hari. Untuk mencoba memberikan obat panas, tapi anak masih demam. Karena kita harus mencari penyebab demamnya karena apa. Kalau penyebab demamnya belum diatasi, tadi saya bilang bahwa nanti akan mengalami demam berikutnya. Intinya harus cari tahu penyebabnya. Iya. Nah, itu harus ke dokter. Ya, karena tadi udah disampaikan juga ya, Ayah Bunda sama Dokter Wedi, bahwa demam ini suatu pertanda aja, gejala saja, bukan penyakitnya. Jadi harus dicari lebih lanjut lagi, kenapa timbul demam, gitu kan. Nah, karena begini, Dok, paracetamol ini jenis obat yang sangat mudah didapatkan. Ya, di situasi pandemi seperti saat ini, mengakses jasa kesehatan mungkin susah, gitu ya. Alhamdulillah kalau rumah saya tadi sudah bisa ya, Dok ya, dikunjungi kembali. Jangan-jangan nih gitu kan, karena polanya seperti ini, demam kasih penurun obat panas gitu kan, demam lagi sama seperti itu. Nah, ini dampaknya, bahayanya seperti apa sih, Dok, kalau kita terus-terusan mengkonsumsi obat seperti itu, Dok? Iya. Ini juga mungkin harus dipahami juga ya, jangan sampai demam terus aja tidak dikasih, tidak dicari tahu gejalanya, tidak dicari tahu lebih lanjut kenapa timbul demam itu, penyakitnya apa, tapi diturunkan saja gejalanya. Itu kan berbahaya, Dok ya. Betul. Nah, ini paracetamol ini obat panas pada umumnya, mau paracetamol, mau asam salisilat, mau ibuprofen, itu umumnya mengganggu di sistem di lambungnya lah, akan mudah mengiritasi lambung. Itu juga makanya kenapa obat ini baiknya diminum setelah makan. Seperti itu. Yang kedua yang harus kita waspada adalah mengganggu di dalam sistem metabolisme di liver, di hati. Makanya itu juga harus dijaga, jangan sampai memberikan obat panas yang terlalu berlebih, baik dosis ataupun waktu lamanya. Ya. Karena saya bilang tadi, obat panas diberikan 1-2 hari, tapi kemudian kalau belum respon, segera ke dokter untuk mengetahui penyebab daripada demam. Nah, Pak Adi, sekarang begini. Kan tadi tipe-tipe obat panas itu banyak ya? Betul. Ada paracetamol, ada acetaminophen, ada ibuprofen. Boleh buka kombinasi. Diselang-seling misalnya ya. Obat panas, paracetamol dulu. Tidak respon. Saya kasih ibuprofen. Kasih lagi paracetamol, kasih ibuprofen. Ceritanya supaya tidak menambah dosis paracetamol dengan obat kombinasi
dengan obat yang lain. Iya. Itu ternyata dalam penelitian tidak memberikan respon lebih baik dibandingkan dengan hanya satu obat. Jadi tidak dianjurkan juga ya dok ya? Iya, percuma ngasih obat double-double, tapi responnya nggak berbeda. Betul, baik betul, lebih satu. Belum lagi komplikasi dengan pemberian 2 obat bersamaan itu akan menambah komplikasi ke hati dan sebagainya. Iya, nah itu ya dampak lebih lanjutnya ke organ tubuh ya dok ya. Iya. Oke, ada. Baik dok, ini masih seputar paracetamol juga ada pertanyaan lagi dok dari Pak Bapak, mohon maaf ya, Bapak atau Ibu Marwansyah ya. Ini kalau ini bolehkah meminum atau mengkonsumsi paracetamol sudah dikasih Depakene dok? Oh, ini Depaken. Ya. Iya. Depaken itu kan obat kejang ya. Iya. Punten mungkin putri Bapak mengkonsumsi Depaken secara kontinu ya, untuk mengatasi kejang karena penyakit tertentu. Itu boleh saja. Jadi obat yang Depaken tidak boleh berhenti. Ya, harus sesuai dengan petunjuk dokter, diminumkan secara rutin. Bagaimana dengan tiba-tiba anak mengalami demam? Obat demam bisa diberikan, ya, tapi beri jarak antara minum obat Depaken dengan paracetamol setidaknya 1 jam berikutnya. Ada jeda waktu ya dok ya? Ada jeda waktu supaya tidak saling mengganggu potensi obatnya. Baik, jawabannya mudah-mudahan cukup puas ya Pak. Jadi boleh dengan jeda waktu tuh Pak, supaya fungsi obatnya masing-masing bereaksinya dengan tepat ya Pak ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dok, ini dari Teh Anissa. Apakah benar usia di bawah 3 bulan demam harus langsung ke dokter? Harus langsung ke dokter nah, 3 bulan. Untuk 3 bulan nih dok. Ya. Untuk bayi ya, setidaknya di bawah 6 bulan, respon infeksi itu tidak seperti pada anak yang lebih besar. Ya. Ada kalanya demam tidak terlalu tinggi, tapi infeksi sudah berkembang lebih lanjut. Jadi kalau kadang-kala kita terlambat gitu merespon kondisi anak begitu. Makanya untuk anak yang di bawah 6 bulan, apalagi di bawah 3 bulan, apalagi di bawah 1 bulan, segera harus ke dokter ketika ada keluhan. Ya, terutama dalam kaitan dengan demam. Ya. Karena tadi demam itu adalah respon tubuh terhadap infeksi. Kalau tiba demamnya muncul, berarti respon tubuh, antibodi tubuh itu bekerja efektif. Ya, pertahanan tubuh kita optimal. Tapi kalau misalnya anak infeksi, tapi tidak menimbulkan demam, itu berarti daya tahan tubuh anak mengalami penurunan. Itu akan berbahaya. Karena nanti infeksi akan lebih berkembang lebih lanjut seperti itu. Iya, betul. Nah, ini dok, mungkin saling berkaitan juga. Tadi sudah dokter Wedi sampaikan tentang penyebabnya ya, bisa bakteri, bisa virus dan lain-lain. Nah, adakah cara kita secara umum bisa membedakan demam ini disebabkan oleh bakteri atau virus seperti itu dok? Ya, tadi disebutkan dengan melihat pola demamnya. Iya, tadi sudah kita bahas dengan pola ya. Ya, virus bisa tinggi mendadak. Kalau demam karena bakteri biasanya makin lama makin bertambah demam. Seperti itu. Polanya akan kelihatan. Tapi lebih detailnya, nah itu dokter yang akan menentukan. Oke, tadi sudah sempat dibahas. Tadi ada aplikasinya juga untuk mencatat tuh pola-pola demamnya seperti apa. Ya, jadi memudahkan dokter saat Bapak Ibu berkunjung itu sudah punya catatannya, bekalnya gitu ya dok. Ini anak saya demamnya udah kayak biasanya timbulnya jam sekian. Nah, dokter juga lebih mudah spesifik seperti itu ya dok ya. Baik. Sekarang ada ini Pak Di, ada obat yang diberikan melalui anus nih. Nah, obat apa itu ada dok? Lagi nih, tadi obat yang diminumkan. Ini untuk demam kan dok? Untuk demam. Untuk demam.
ada kala problem anak itu agak susah memberikan obat lewat minum. Betul, iya. Apalagi misalnya rasanya pahit, Mhm. jangankan yang pahit, yang manis pun kadang-kadang juga susah juga. Iya, Gitu, betul ya. dok ya. Apalagi anaknya udah pinter, jika minum dengan obat disemburkan kembali, ya itu uniknya anak seperti begitu. Makanya beberapa prinsipal memproduksi satu obat yang bisa lewat anus. Itu juga ada dosisnya. Nanti bisa dipertimbangkan kalau misalnya anak yang mengalami kesulitan memberikan obat yang diminumkan. Seperti itu. Jadi mungkin untuk case-case tertentu yang anaknya memang susah untuk diberikan obat oral ya dok ya? Ya, betul. Oke, Mangga. Terus berikutnya ini, yang sering ditanyakan. Belum ada pertanyaan lain kan? Boleh, Mangga, silahkan dok. Belum ada dok. Ya. Bagaimana dengan kondisi anak yang setelah diimunisasi demam? Kan sering tuh orang tua khawatir kalau anaknya diimunisasi nanti demam. Betul. Bahkan beberapa orang tua malahan karena takut demam, anaknya malah tidak diimunisasi gitu. Nah itu satu hal yang tidak betul, salah konsep seperti begitu. Ya prinsipnya imunisasi adalah untuk mencegah terhadap infeksi ya secara spesifik tergantung infeksi apa ya. Contohnya imunisasi yang menimbulkan demam itu DPT dan campak atau MR gitu kan ya. Nah itu vaksin yang bisa mengakibatkan demam. Bagaimana kalau anak setelah diimunisasi timbul demam? Itu berarti menggambarkan bahwa respon imunnya bekerja, artinya bagus, ya kan? Bahwa respon imun tubuh kita terhadap vaksin bekerja, nanti antibodi yang terbentuk lebih optimal. Yeah, sekarang bagaimana kalau demam? Beri obat demam, ya. Jadi biasanya demam karena vaksin tidak lebih dari 2 hari. Itu obat panas bisa digunakan untuk mendampingi ketika anak mengalami demam setelah imunisasi. Betul. Nah, beberapa produk sekarang ada yang tidak demam, ya. Jadi vaksin yang tidak berespon demam. Nah, awalnya produk itu digunakan pada anak yang mengalami ketika setelah mengalami tadi vaksin mengalami demam dan risiko kejang seperti itu. Tapi sekarang digunakan karena orang tuanya khawatir anaknya demam atau kecemasan dari orang tua seperti itu. Nah itu yang kita berikan obat-obat panas. Oke, Mangga. Dok, ada pertanyaan lagi, dok? Lain, ya? Iya, dari Butin Gustin 92. Dok, kalau anak demam seperti kejang, badannya gerak-gerak seperti gelisah. Nah, itu gimana, dok? Ini kejang demam lagi ya, dok ya? Gak apa-apa. Ya, harus pastikan nih, Butin, apakah itu dalam kondisi sadar atau tidak sadar. Nah, itu yang membedakan kejang dan tidak kejang. Oke. Kalau misalnya gerak-gerak anaknya menangis, berarti anaknya sadar. Itu bukan kejang. Tapi kalau gerak-gerak anak tidak sadar, bahkan ada berbusa, mata mendelik ke atas, itu kejang. Nah, kemudian kita bagi lagi, apakah kejangnya seluruh tubuh, atau kejangnya sebagian tubuh tertentu. Nah, itu juga harus dipisahkan. Nah, kalau bingung, ketika anak mengalami kondisi tersebut, divideokan. Divideokan beberapa menit, kemudian konsultasi ke dokter, perlihatkan videonya. Nah, ini dokter nanti akan bisa menentukan, ini kejang atau bukan kejang. Dan bagaimana tipe kejangnya. Ya. Ini harus diperiksakan lebih lanjut oleh dokter ya, dok ya. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian ini di luar ini, tapi mungkin karena tadi mungkin Dokter Wedi sampaikan solusi untuk di samping pemberian obat oral ya, tadi ada juga via anal. Ini ada juga pertanyaan tentang cara atau tips, ada dok tips untuk dari Mbak Nitra, cara mengatasi muntah terus untuk memberikan obat, jenisnya tetes mungkin ya, dok ya. Jadi setiap diteteskan ini muntah terus, jadi nggak bisa masuk obatnya di dok. Ada tips nggak, dok? Ya,
Sekarang muntah ya Pak ya. Ya, betul. Ya, sedikit kasih bocoran ya untuk topik berikutnya ya. Memang anak tuh problemnya banyak. Biasanya orang tua itu cemas gitu kan ya, keluhan-keluhan anak demam, anak kejang, anak muntah, anak mencret, anak sesak. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di topik-topik berikutnya. Iya, siap, Dok. Nah, biar penasaran ya. Iya, betul. Tetap di channel Promkesnya Rumah Sakit Al-Islam Bandung ya, nanti akan ada sesi-sesi lanjutan dari Dr. Wedi Iskandar tentunya ya, ayah bunda di rumah. Ya ini tadi sebenarnya sudah kita bahas dok. Ini ada pertanyaan dari Mbak Selvi Sofi. Yang efektif dikompres di bagian mana dok? Pakai air apa? Tadi udah dibahas, mungkin Mbak Selvi baru gabung ya, tapi nggak apa-apa dok, diulang lagi dok. Mbak Selvi ini tadi sudah dikit bahas, tapi nggak apa-apa saya ulang. Biar tambah pintar yang dengar. Siap, termasuk saya dok, biar tambah smart. Ya, betul. Jadi kompresnya menggunakan kompres hangat, ya, jangan yang dingin, jangan pakai alkohol. Oke. Ya. Kompresnya di mana? Baiknya di ketiak atau di lipatan paha, seperti itu. Kalau boleh pakai dahi juga boleh, tapi lebih baik di lipatan ketiak atau di lipatan paha, biar suhu tubuhnya cepat keluar. Ya. So, ada lagi. Iya, jadi pakai airnya yang hangat kuku ya dok ya. Kemudian tadi kejang demam sudah ya dok ya. Oke, mangga belum ada lagi. Dok, satu lagi, kalau perut anak suka bunyi, lalu gelisah dan menimbulkan demam. Nah, ini ada lagi. Nambah lagi nih topiknya ya. Gak apa-apa. Ibu Tin, nanti terus bergabung ya di IG-nya Al-Islam. Nanti banyak informasi mengenai kesehatan anak. Siap. Ya, kalau perut bunyi itu berarti normal bu. Ya, apalagi dinding perut bayi itu masih relatif tipis. Ya. Nah, kenapa yang dewasa tidak terdengar? Karena perutnya udah buncit. Jadi tidak terdengar. Kecuali kalau perut dewasa kalau lapar. Bunyi. Nah, kalau anaknya perutnya berbunyi, bisa digambarkan bahwa kemungkinan bahwa gerak ususnya meningkat atau udara dalam pencernaan itu meningkat, apalagi dengan timbul demam. Nah, itu adalah satu tanda-tanda ada kelebihan udara dalam pencernaan. Nah, bisa jadi itu karena suatu proses inflamasi atau peradangan di dalam pencernaan. Iya. Jadi masih normal ya dok ya, itu reaksi tubuh ya dok ya. Ya, nanti dokter akan menilai bunyi ataupun gerak ususnya, bising ususnya itu berapa kali dalam 1 menit. Nah, itu akan digunakan apakah masih normal atau sudah meningkat. Ya. Sampai sejauh itu dokter mendengarkan bunyi usus, sampai menghitung bunyi ususnya. Aduh, luar biasa ya. Ini nanti ada pola menghitungnya lagi dok. Ya. Luar biasa ya dok ya. Ya Bu Tin, mudah-mudahan informasinya tadi cukup jelas ya Bu Tin ya. Nanti kalau nggak jelas, pokoknya Ibu Tin kepoin aja lah. Iya, kepoin aja. Siap dok. Ini nggak kerasa dok ya, pertanyaan cukup banyak juga. Ternyata tentang materi demam pada anak ini cukup antusias juga para pemirsa, sahabat setia Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Dan tidak terasa juga kita sudah pukul 13:51 dok. Ini tiba saatnya mungkin Dr. Wedi untuk merangkum kesimpulan dari materi yang tadi telah disampaikan tentang demam pada anak ini. Ya, inti-inti poin yang memang harus menjadi catatan penting bagi ayah bunda di rumah tentang penanganan demam pada anak ini dok. Silakan dok. Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi tadi sampaikan bahwa demam itu adalah respon imun terhadap infeksi. Yang menggambarkan sistem imunitas kita itu bekerja. Ya. Tadi pertanyaannya apakah itu demam dimatikan atau dipertahankan? Ya. Nah, itu tergantung kondisi anaknya. Kalau anaknya sudah merasa tidak nyaman, ya berikan obat penurun panas. Tapi kalau misalnya anak masih bisa diatasi dengan menggunakan kompres, itu pertahankan. Anaknya bajunya jangan terlalu tebal, ya, supaya udara tersebut bisa
cepat keluar. Nah, beri obat penurun panas itu harus disesuaikan dengan dosisnya. Ya, dosisnya 10 sampai 15 mg per kilo per kali minum. Nah, nanti tiap obat punya dosis tersendiri. Berikan obat penurun panas, tapi jangan terlalu lama. 1-2 hari tidak menurun panasnya, segera konsultasikan ke dokter. Hati-hati tanda bahayanya, kalau tiba-tiba panas tinggi, kemudian tiba-tiba panas menurun, sampai badannya dingin, sampai anak tidak pipis, segera bawa ke dokter, ke IGD, untuk mengatasi permasalahan apabila sudah mengalami gangguan sirkulasi. Nah, ibu-ibu membiasakan diri untuk mencatat suhu badan anaknya dengan menggunakan termometer. Nanti dicatat, ya. Nanti akan kelihatan pola demamnya seperti apa. Apakah demam karena infeksi virus atau demam karena infeksi bakteri. Nah, nanti kita akan didiagnosa oleh dokter. Ya, seperti itu. Nah, nanti berikutnya kita akan bahas secara detail masing-masing penyebab daripada demam. Tadi sudah mulai sedikit penyinggung mengenai kejang demam. Nanti kita bahas topik-topik yang lain. Baik, aduh luar biasa ya, 1 jam yang luar biasa ini bersama Dr. Wedi ya, banyak sekali ilmu yang kita serap dari edukasi yang beliau sampaikan. Nah terakhir nih dok, sebagai penutup ini Mbak Risna ini juga mungkin mewakili rasa penasaran ibu-ibu, bapak-bapak yang menyimak saat ini. Jadwal praktek Dr. Wedi di Rumah Sakit Islam hari apa saja dan jam berapa dok? Kalau mau langsung konsul ke Dr. Wedi. Ya, saya kebetulan bertugas di Rumah Sakit Islam. Jadi saya bekerja di sini, berarti artinya setiap hari ada. Alhamdulillah. Setiap hari ada, jam 8 sampai jam 12 ya, karena kliniknya dibuka. Nah khusus untuk imunisasi, ini harus tahu nih Pak Hadi. Ya, siap dok. Ini. Kadang-kala orang tua itu takut untuk imunisasi. Ya, betul. Ya, karena dengan era COVID itu gini. Betul. Di Rumah Sakit Al-Islam, sudah tersedia pelayanan imunisasi di ruangan ataupun di gedung yang berbeda. Nah, terpisah ya dok ya? Siap. Nah, terpisah. Jadi ibu-ibu jangan khawatir datang membawa anaknya imunisasi ke Rumah Sakit Islam, karena gedungnya terpisah dengan gedung yang existing untuk pasien-pasien. Jadi khusus yang sehat ini mah ya dok ya? Khusus untuk yang sehat. Safety sekali ya dok? Iya, insya Allah. Jadi terpisah lah Bu. Siap. Jangan khawatir, insya Allah. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih sekali Dr. Wedi Iskandar SPA telah bergabung di live IG Rumah Sakit Islam Bandung dengan materi yang sangat luar biasa siang hari ini. Doa dari kita semua, dari saya dan juga para pendengar tentunya, mudah-mudahan Dr. Wedi Iskandar diberikan kesehatan selalu, amin, bisa memberikan edukasi buat kita dan juga memberikan jasa pelayanan kesehatannya untuk masyarakat yang membutuhkan, khususnya pasien-pasien anak tentunya ya. Dan baik, terima kasih untuk terakhir dari kami dari Promkes Rumah Sakit Al-Islam Bandung telah bergabung selama 1 jam ini. Nantikan sesi-sesi selanjutnya dengan topik-topik yang lain, insya Allah di channel Rumah Sakit Al-Islam Bandung dan juga di YouTube Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Terima kasih atas atensinya selama 1 jam ini, dan terima kasih kepada Dr. Wedi dok. Assalamualaikum dok, terima kasih. Ya untuk Anda semua, sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan katsira, dan tetap setia menggunakan jasa dan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, stay at home. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Rumah Sakit Al-Islam Bandung, tempat kita bernaung, tempat curahkan segala daya, hanya demi Allah semata. Islam kita.
kita